sebagai Ketua DPC Sukajadi Partai Solidaritas Indonesia. Saya usia 50 tahun, keseharian saya jualan sembako dan tulipwell di level marketing. Keseharian saya juga sering berinteraksi sama masyarakat door to door untuk menawarkan produk saya. Saya sering ikut di berbagai kegiatan di RW seperti kader, seperti itu juga saya suka membantu di RW. Misalnya ada kegiatan RW di kerja bakti atau saya selalu aktif gitu orangnya. Saya bergabung di Partai Solidaritas Indonesia 2019 dari pemilu kemarin sampai sekarang. Saya selalu aktif di semua kegiatan Partai Solidaritas Indonesia. Tujuan saya ikut di Parlemen Legislatif menjadi bacalek, terinspirasi oleh warga yang banyak keluhan-keluhan seputar mereka itu banyak ketidaktahuan, misalnya banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya di BPJS gratis, terus PKH, KIP, banyak sekali yang mereka itu harusnya berhak tidak mendapatkan. Saya hanya mendampingi mereka, mengarahkan, oh ibu menginginkan ini, sebaiknya ibu melakukan ke sini langkahnya biar ibu mendapatkan haknya gitu. Terus yang ada minta bantuan kesulitan di keuangan, saya carikan organisasi yang bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah udah banyak warga yang tertolong sama saya, diarahkan, saya bantu ke sini sehingga mereka mendapatkan bantuan gitu. Dan saya di politik itu baru kemarin ya, jadi tidak terlalu banyak di politik, tapi saya ingin tahu di politik itu gitu. Untuk bisa mengadakan perubahan atau visi saya ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia umumnya, khususnya di Dapil 1. Jadi saya ingin masyarakat yang cerdas, berpendidikan dan kreatif. Mereka tidak hanya mengandalkan bantuan atau dari pemerintah, saya ingin mendidik mereka itu bisa mencari uang. Adapun misi saya, kalau seandainya saya terpilih menjadi anggota legislatif, saya akan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis buat masyarakat, biar mereka itu menjadi profesional, ahli dalam bidangnya gitu. Karena dengan ilmu pengetahuan, mereka tuh bisa mencari uang gitu, sampai benar-benar ahli gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ibu-ibu, jadi saya persilahkan panelis ibu-ibu duluan. Langsung nanya saja ya. Langsung nanya aja. Dengan Ibu Rusmini, saya nanya, sebetulnya Ibu maju merasa punya alat untuk berjuang apa gitu ya? Saya di bidang jasa dulu, Bu. Jasa, ya. Untuk Berarti Bu secara amunisi materi udah cukup percaya diri ya? Insya Allah. Terus, pandangan Ibu boleh dua ya kan ya? Bebas. Belum ada yang marah tentang tentang kebangsaan ya. Bagaimana Ibu memandang lingkungan skup kecil sajalah, skup kecil RT RW, tentang keberagaman, tentang ibadah beragama, apakah itu menurut Ibu sudah kondusif untuk saling menghargai, toleransi, atau itu Ibu merasa itu ada masalah atau tidak? Itu merupakan itu problem nggak bagi Ibu dan itu menjadi tujuan nggak? Tentang keberagaman, tentang tata cara beragama saling menghargai itu gimana? Saya ingin tahu. Di skup kecil aja Bu ya, RW lah.
Ini satu PR buat saya melihat dari lingkungan karena saya sering turun ke lingkungan masyarakat. Kalau untuk toleransi beragama sudah bagus ya di lingkungan kita. Tapi untuk rasa solidaritas antara tetangga lah, jangan jauh-jauh itu agak kurang. Solidaritas apa ini? Solidaritas misalnya Kesejahteraan atau masalah paham beragama? kesejahteraan, Kesejahteraan. ya dari faktor ekonomi, ya. Misalnya masih banyak warga itu yang tidak tahu atau kekurangan apa, misalnya pada cuek gitu. Untuk sekarang tuh rasa solidaritas memang udah mengecil. Nah, di situ saya tuh ingin meninggikan lagi rasa solidaritas itu di antara tetangga itu dengan memberi pengarahan ya kepada ibu-ibu yang membutuhkan bantuan. Maksudnya nggak seputar bantuan ekonomi aja, bantuannya berupa pengetahuan. Misalnya, Bu, kalau mau bikin akte kelahiran, lebih baik sendiri aja datang ke sana, ke Disduk Capil, bahwa persyaratannya seperti ini. Biar mereka itu tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar gitu. Berarti Ibu di dapil Ibu tuh tidak ada masalah dengan Tidak ada masalah dengan toleransi agama. Tidak dan ada. cara tata cara beragama saling menghargai ya. Saling menghargai, betul. Oke. Udah aja. Udah aja senior. Oh, Senior. dulu jeung sonten, Bu. Ini kan Ibu teh bacaleg untuk Kota Bandung. Jadi kita bicara Kota Bandung lah ya sekarang. Jadi jadi sederhana sebetulnya. Ibu lihat Kota Bandung ini sekarang seperti apa sebenarnya? Kurangnya apa? Lebihnya apa? Harapannya seperti apa sebetulnya? Nanti kan wakil rakyat itu harus melihat itu sebetulnya. Apa yang diinginkan Kota Bandung itu harus seperti apa? Dan wakil rakyat itu sebagai representasi dari masyarakat gitu, mengusulkan untuk itu gitu. Jadi pengen tahu gambaran umumnya aja. Kota Bandung teh kedah kumaha? Ya. Kata saya tuh kurang edukasi dari pemerintah ya untuk warga Kota Bandung. Karena pada faktanya di Kota Bandung masyarakatnya masih banyak yang kurang pendidikan. Baik di itu pelatihan atau di bahasa. Jadi masih banyak juga anak-anak yang sekolahnya masih terputus karena faktor ekonomi juga ada gitu. Nah, yang saya harapkan itu pemerintah banyak mengedukasi ke masyarakat, banyak mendirikan pelatihan-pelatihan gratis buat warganya yang kurang mampu. Apalagi kemarin setelah pandemi 2019, ekonomi hampir benar-benar lumpuh di Kota Bandung. Banyak yang mengeluh juga. Jadi untuk meneruskan pendidikan masih banyak kendala para ibu-ibu. Makanya saya tuh ingin mengadakan pelatihan-pelatihan gratis lah untuk biar mereka tuh pada pintar gitu. Jadi pertama masalah pendidikan ya. Ya? Pendidikan bermasalah Pendidikan, ya. betul. Pendidikan bagi masyarakat. Iya, betul. Oke. Terus terutama di pendidikan ya, karena dengan pendidikan kalau dari kerohanian itu kan ada kita beraneka ragam, mungkin itu bisa ke ininya masing-masing ya, tapi itu juga pendamping dari pendidikan juga akhlak dan karakter si orang-orang itu harus harus mendalami ilmu keagamaan, karena di agama masing-masing kan pendidikan baik itu harus diperbanyak juga, pendidikan agama harus diperbanyak juga gitu. Misalnya dengan sekolah gratis agama juga harus ditumbuhkan lagi oleh pemerintah, karena sekarang tuh kan pada bayar. Kalau dulu waktu saya kecil tuh masih banyak yang gratis sekolah agama itu gitu. Kalau sekarang kan semua pada bayar gitu. TPA kayak begitu ada tingkatannya. Kalau saya tuh pengennya yang gratis, makanya saya tuh ingin mencarikan dana biar mereka tuh bisa mengenyam pendidikan lebih banyak lagi, baik untuk di umum atau di keagamaan gitu. Kapu. Jadi menarik. Masalah pendidikan yang disorot justru gitu ya. Dampaknya kan juga dia ekonomi dan sebagainya, karena sekolah harus bayar dan sebagainya. Bu,
Tapi pan kota Bandung tuh ibu kota Jawa Barat ya. Dan semua pusat ada di kota Bandung. Pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat segala macam gitu. Betul. Tapi nah kunaon pendidikan. Betul. Untuk warga sendiri Kota Bandung tuh banyak yang nggak mencapai kuliah tuh banyak. Yang kuliah tuh banyaknya datangnya dari luar, dari kabupaten kebanyakannya. Untuk warga asli Kota Bandung itu jarang sekali yang mengenyam pendidikan. Karena dari faktor ekonomi yang saya tahu gitu, kecuali para anak pejabat, anak PNS itu bisa paling juga sampai SMA. Di SMA juga sudah gimana ya, kempang kempis karena SMA belum gratis. Kalau SMP masih udah lumayan lah, masih mengenyam ke SMP. Kalau SMA terus sekarang itu tuh game yang HP itu ya, itu mempengaruhi juga si anak gak mau belajar lagi, apalagi keadaan orang tuanya pas-pasan, jadi dia itu agak males gitu, udahlah ke HP gitu. Ya, siap. Terakhir, Ya. kalau ibu jadi anggota DPR, pengen di komisi berapa? Urusan apa? D, saya di Urusan komisi D. Karena di situ ada pendidikannya, kesehatan, sosial, terutama saya tuh di bidang sosial ya, ininya juga pendidikan juga, pemberdayaan perempuan juga, biar perempuan juga pada maju gitu. Jadi saya mewakili para perempuan, ayo maju jangan takut politik gitu. Kebanyakan ibu-ibu sekarang tuh pada takut kalau diajak politik, begini-begini. Enggak, politik itu justru kita tuh harus tahu politik gitu. Biar semuanya itu kembali ke politik juga gitu. Jadi saya meyakinkan ibu-ibu, ayo kita dukung politik karena nanti juga politik juga gitu. dan ekstra pertanyaan. Mangga. Bagaimana cara ibu nanti menjaring suara? Menjaring apa? Strateginya. Strategi untuk Ya. ini, Ya, saya alhamdulillah relasi di mana-mana karena dari dulu kan kerja saya di multi level marketing, jadi relasi saya ya alhamdulillah lah banyak gitu. Kalau yang baru saya tanya dulu ke dia, dia kebutuhannya dari mana ya? Misalnya ada warung kecil nih, ibu, apakah ibu modalnya udah stabil atau enggak? Kayaknya saya kurang gitu. Ibu boleh pengajuan deh, pertambahan modal nih ke Basnas gitu. Ayo saya antar, saya bimbing caranya begini-begini. Alhamdulillah udah banyak juga yang terrealisasi mendapatkan bantuan seperti itu. Kalau yang baru, kalau yang teman saya ya ayo kita dukung. Saya kan jatuh hati ya ke PSI dari sekian lama. Saya tuh nggak pernah, baru sekarang saya terjun di politik saya langsung jatuh hati ke PSI. Kalau ke teman saya, ayo dukung PSI, bagus gerakannya, begini untuk memajukan Indonesia menuju cerdas, kata saya, tidak ada korupsi atau toleransi gitu. Alhamdulillah juga teman-teman juga mendukung. Oh iya, katanya udah bilang yang cap jempol, PSI bagus. siap. Alhamdulillah. Upami ibu lolos jadi caleg, Ya. berapa persen? Iya, nanti ekspektasi menang teh seberapa persen? Saya Pilih 80% lah. 60? Tos cekap, nun. Pilih. Iya, saya sih terakhir aja pertanyaannya ya. Itu pertama saya mau nanya, itu relasi-relasi yang ibu punya, saya percaya kalau orang MLM itu luar biasa lah. Relasi yang ibu punya, apa ibu yakin mereka bakal milih ibu? Karena pengalaman teman-teman saya banyak yang bergaul, temannya banyak. Nah, ternyata pada saat pemilihannya teman-temannya sendiri kelihatannya tidak milih dia gitu loh. Apa mungkin memang teman-temannya tidak tertarik untuk ke politik, tidak tertarik untuk TPS, atau mungkin teman-teman ibu hanya udahlah biarin aja lah gitu. Mungkin begitu. Gitu. Sama yang kedua, ini kita nggak munafik lah ya. Di saat nanti itu banyak orang-orang yang akan menggunakan money politik, Betul. ya Bu. Apalagi partai itu jumlahnya luar biasa banyak. Totalnya 70 partai sekarang yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, Ibu strategi untuk menangnya bakal gimana Bu? Ingat pesaing banyak, mereka mungkin datang dengan uang yang cukup banyak gitu kan. Sementara Ibu, teman-teman Ibu ini pun bagaimana nih cara meyakinkannya? Dukungannya gitu loh, yang yakin bakal milih gitu. Saya pelihara terus ya, seperti orang-orang yang perlu bantuan atau apa, saya tidak lepas, saya dampingi terus.
Terus saya suka mengajarkan ke politik, tolong pilih caleg yang benar-benar bertanggung jawab sama warganya gitu. Eh, Insya Allah untuk saat ini mereka masih tetap gitu ya. Terus saya istilahnya nggak asal butuhnya, emang dari dulu gitu saya dengan mereka tuh dekat terus gitu. Jadi pas begitu saya mau nyalek ya, doain gitu. Oh iya saya dukung gitu. Terus saya mencari orangnya yang nggak tahu politik juga gitu, yang tidak aktif di, misalnya kalau ada pemilu mereka pada aktif itu bermain di uang. Tapi untuk masyarakat yang biasa sebenarnya diedukasi tentang pengarahan, kita tuh harus pintar, bikin KTP sendiri, bikin ini segala sendiri. Kita harus berani mengungkapkan apa yang kita inginkan, misalnya hak kita tidak terrealisasi, kita ungkapkan. Misalnya lewat ke kelurahan, ayo bilang gitu. Jadi untuk itu ya, untuk dia setia atau tidaknya saya kembalikan sama yang di atas. Pelayanan ya, Pelayanan. Iya, pelayanan masyarakat, Iya, betul. iya, iya. Pelayanan Oke. masyarakat. strategi baru juga sih sebenarnya. Iya, strategi baru sih. Agak terobosan. Agak terobosan. Oke, Mangga Ibu mungkin ada kalimat penutup. Ya, cukup Dari Ibu. sekian mungkin dari saya seperti itu. Ya, semoga aja saya sangat mendukung Partai PSI. Semoga menang di 2024. Ya, Semangat Bu. Ini mangga. Inilah salah satu kehebatan Partai PSI. Kenapa? Pengurus beliau tapi tetap aja kesannya tanda kutip di ospek dulu. Kehebatan PSI ini. Di sini bro, sebentar.